Jadi saya tidak setuju kalau engkau hanya berdoa, doa, doa, puasa, 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 bahkan ada orang yang doa dan puasa sampai semalam suntuk. Sekarang kita lihat yang kedua itu puasa. Kalau tadi doa bukan menunjukkan pameran, tadi kan saya katakan 4 sehat 5 sempurna. Jadi orang pikir dia sudah minta, 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 minta. Lalu sekarang mau ditambah dengan yang sempurna itu dengan berpuasa. Tapi yang kedua saya mencatat di sini bahwa puasa tidak atau bukan menunjukkan kesucian. Dalam ayat-ayat ini, saudara, khotbah di bukit misalnya, meneruskan pembicaraan tentang perbuatan agama. Yang orang Yahudi rusakkan dengan jalan menjadikan perbuatan-perbuatan itu suatu show. Jadi dibedakan dengan perbuatan beragama, itu ritual. Ya, apa yang dilakukan dalam hal keagamaan. Beda dengan spiritual, kerohanian kita. Ya, hubungan kita dengan Tuhan. Spiritual, kerohanian kita dengan Tuhan. Kadang perbuatannya mungkin kelihatannya begitu sungguh-sungguh. Ya, tetapi hubungannya dengan Tuhan tidak ada. Hanya untuk dilihat orang. Itu yang disebut dengan perbuatan agama. Suatu yang ditunjukkan kepada orang. Yang di-show kepada orang lain. Nah, ayat-ayat awal dalam pasal ini telah membicarakan bahwa sedekah dan doa telah dirusakkan. Sedekah dengan cara memperlihatkan sedekah kita kepada orang. Mau mendukung, mau membantu, harus orang lain lihat. Kan hari ini banyak kita lihat demikian ya. Mau mendukung bencana alam, undang wartawan, masukkan dalam majalah, ya, masukkan dalam koran, supaya orang tahu, orang lihat, oh, dia memberi, dia mendukung, dia memberi, orang lihat, masuk di koran. Ya, luar biasa. Padahal bukan untuk di-show kalau engkau menolong. Bukan untuk diperlihatkan. Sekarang kita diperhadapkan dengan puasa. Sebagai nabi, Tuhan Yesus menunjukkan dengan jelas di mana kekurangan dalam praktek orang Yahudi. Ya. Pada masa Perjanjian Lama, saudara, berpuasa itu dengan 2 alasan. Satu, karena duka cita, maka orang berpuasa. Apabila terjadi peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, sedang berduka, ada kematian, ya, ada kecelakaan, orang berpuasa. Yang kedua, keinginan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, itu puasa tujuannya. Ya. Jadi yang kedua ini yang mestinya kita pilih. Lambat laun orang Yahudi mulai menganggap hal berpuasa itu sebagai suatu amalan. Jadi luntur, ya, atau suatu jasa. Bukan lagi sebagai satu duka, bukan lagi sebagai keinginan merendahkan diri, tetapi seakan-akan jasa. Jasa yang besar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu cenderung orang Farisi menambah porsinya berpuasa, menambah amalannya. Jadi ditambah puasanya. Coba kita lihat Lukas 18 ayat 12. Di dalam Lukas 18 ayat 12. Saya bacakan untuk kita. Lukas 18 ayat 12. Demikian. Ini lengket-lengket nih. 18 ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ya. Jadi ini dikutip dari perumpamaan ada orang Farisi dan juga pemungut cukai yang masuk ke dalam bait Allah. Jadi
dengan bangga, dengan sombong dia katakan, aku berpuasa 2 kali seminggu, memberikan persembahan juga. Jadi mereka menganggap ini sebagai suatu jasa. Setelah itu, saudara, ada unsur jelek yang masuk. Ada orang Yahudi yang memperlihatkan air muka dengan bermuram. Apabila mereka berpuasa, supaya dilihat orang, mereka seakan-akan bermuram. Jadi orang melihat seperti belas kasihan dan berpuasa, lalu memuji mereka. Hal ini dicap oleh Tuhan Yesus dengan sikap yang munafik. Berpuasa mesti cuci muka, supaya orang tidak tahu. Jadi hari ini ada kesalahan dari berpuasa. Ya, kita berpuasa mestinya kita mengasihi orang. Ya, berpuasa kan menjadikan kita baik. Jangan kita yang berpuasa, orang makan, kita marah-marah. Itu namanya tidak adil. Kita yang berpuasa, ke orang lain makan, kita yang marah. Bukan begitu. Kalau kita makan sendiri, kita marah. Tapi orang lain makan, orang lainnya nggak puasa. Kenapa orang lain tidak boleh makan? Jadi, itu kesalahan yang menurut Tuhan Yesus tidak boleh. Kita berpuasa kalau bisa jangan orang lain tahu. Lihat orang memperlihatkan makanannya, kita diam saja. Dan kalau kita bisa bertahan, ya luar biasa. Justru kita menang dalam godaan kan. Ada makanan, kita melihatnya, kita tahan. Tetapi orang-orang Yahudi pada waktu itu beda. Sambil berpuasa, dia memikirkan orang lain di sekitarnya. Apakah tingkah lakunya menarik? Apakah tingkah lakunya diperhatikan atau tidak? Oleh sebab itu, maka bagi Allah, apabila orang tersebut mau dipuji, biarlah itu sebagai upahnya. Ya. Jadi, hanya itu upahnya. Mau dipuji. Benar secara manusia mereka dipuji memang. Tapi, untuk Tuhan, mereka tidak dipuji. Jadi upahnya itu hanya dipuji oleh manusia. Dan itu tentu kita tidak mau. Kita mau dipuji oleh Tuhan, bukan? Saudara yang saya kasih Tuhan, Tuhan Yesus tidak melarang kita berpuasa. Tetapi dia melarang kalau kita sambil berpuasa menyombongkan diri. Dia melarang kalau kita berpuasa, kalau kita memperlihatkan diri sebagai show, supaya dipuji oleh orang lain. Dia melarang kalau kita memperlihatkan diri dengan muka muram. Nah, saudara, kalau suatu hari Anda mau berdoa dan Anda mau berpuasa, lakukanlah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertanyaannya, apakah engkau sudah melakukannya? Yang ketiga, saudara. Kalau tadi yang pertama, doa bukan pameran. Yang kedua, puasa bukan menunjukkan kesucian. Maka yang ketiga, saudara, doa dan puasa ini sekaligus bukan untuk memaksa kehendak kita. Jadi, seperti saya katakan tadi, salah satu motivasi yang dikatakan dari awal tadi, cukup banyak orang dengan minta, ditambah dengan yang sempurna itu puasa, semua tujuannya adalah untuk meminta supaya apa yang dia minta dikabulkan oleh Tuhan. Namun hari ini kita belajar bahwa doa dan puasa bukan untuk memaksa apa yang kita kehendaki. Saudara, apakah semua doa kita didengar? Bagi saya, semua doa kita didengar oleh Tuhan. Tapi, apakah semua doa itu dikabulkan? Belum tentu. Karena ada doa yang memang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada doa kita yang Tuhan tidak izinkan kita dapatkan.
Daud berdoa supaya dia bisa membangun bait Allah, dia tidak diizinkan membangun bait Allah. Yesus berdoa supaya dia bisa bebas dari cawan yang pahit itu, dia tidak bebas dari cawan pahit. Rasul Paulus berdoa supaya dia bisa sembuh dari sakit penyakit yang seperti duri dalam daging itu, dia tidak sembuh dari penyakit itu. Tujuannya ada maksud dari Tuhan, supaya Tuhan Allah mau mereka itu lebih dekat dengan Tuhan, nah, tidak menyombongkan diri, dan belum waktunya, tidak dibutuhkan. Jadi doa kita bukan memaksa kehendak Tuhan, tapi doa kita, dari doa-doa kita bisa tahu kehendak Tuhan. Dan doa setahun, 2 tahun, 3 tahun, belum dikabulkan, doa lagi. Kalau itu berupa permintaan, bukan berarti memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Tetapi, biarlah kita berdoa, tetap setia berdoa, sampai kita merasa kalau memang tidak dikabulkan lagi, kita bisa mengubah doa kita. Karena memang kita rasakan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita merasa sejahtera, ya kita mengubah doa kita. Nah, sebenarnya saudara, doa dan puasa itu bagi saya tidak cukup kalau tidak disertai membaca firman Tuhan. Jadi saya tidak setuju kalau engkau hanya berdoa, puasa, bahkan ada orang yang doa dan puasa sampai semalam suntuk. Tapi saya mau kita dibarengi dengan membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang memberikan jawaban. Kita doakan, kita berbicara kepada Tuhan. Sementara firman Tuhan memberikan jawaban. Tuhan bicara pada kita. Itu sama dengan seperti seorang anak yang begitu pulang dari luar kota. Dia datang kepada mamanya, sama bapaknya, dia bertemu, dia ngomong terus tidak berhenti-henti, sambung ngomong terus, papanya mau ngomong dia potong, ngomong terus, mamanya mau ngomong dia ngomong terus. Jadi dia seperti anak, doa terus. Jadi papanya dan mamanya tidak ada kesempatan berbicara. Kalau kita tidak membaca firman Tuhan, ibarat Bapa yang di surga tidak punya kesempatan berbicara pada kita. Sekali lagi saudara, doa boleh, puasa boleh, sedekah boleh, tapi dibarengi dengan membaca firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk beberapa sharing kami pada hari ini, khususnya mengenai makna doa dan puasa. Kiranya jadi berkat bagi kami semua. Kami doakan supaya apa yang kami sampaikan boleh didengar dengan baik, dimengerti oleh anak-anak Tuhan, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.